Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Oke, di kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana mengikuti PAS atau penilaian akhir semester secara online ya. Karena di tahun ajaran 2020-2021 ini pelaksanaan PAS akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini nanti kita akan mengaksesnya melalui official web sekolah kita ya, SMPN 1 Ranca Ekek. Ya, dan alhamdulillah sekolah kita sudah mempunyai web dan bisa kita pergunakan. Yang pertama kali ini soft launchingnya untuk melaksanakan penilaian akhir semester di tahun ajaran 2020-2021. Nah, cara pertama ya, ini Bapak menunjukkan menggunakan laptop ya, namun tidak jauh berbeda dengan menggunakan handphone atau smartphone kalian ya. Yang pertama yang harus kalian pastikan adalah handphone kalian sudah terkonek atau terhubung ke jaringan internet dan mempunyai sinyal yang cukup baik ya. Kemudian kalian pilih Chrome ya yang ada di laptop ataupun handphone kalian ya. Klik Chrome, kemudian kalian ketik alamat website resmi atau official website SMP kita ya, sekolah kita ya, yaitu harus diingat-ingat ya, ini ya websitenya SMP. Kalian ketik bisa www.smpn. Nah, ini ada ya di sini SMPN 1 Ranca Ekek .sch.id ya. Jadi ini alamatnya. Ingat, kita akan sudah memasukkan alamatnya ya, tekan enter, nanti kalian akan masuk ke dashboard website sekolah kita ya. Di sini akan berisi tentang ya, ini yang pertama sambutan kepala sekolah, kemudian nanti akan banyak berbagai macam berita ya. Karena kita masih soft launching ya, ini jadi mungkin konten-kontennya masih belum lengkap ya. Di sini sebenarnya ada menu kesiswaan, ada OSIS, ekstrakurikuler, kemudian e-learning ya, dan juga penilaian. Nah, di sini kita langsung aja ke menu penilaian ya. Jadi untuk mengakses PAS online atau penilaian akhir semester online, kalian langsung ke menu penilaian ya. Nah, di menu penilaian kan bisa langsung klik menu penilaiannya, atau secara cepatnya ya akan bisa pilih yang sub menunya ya, ada PAS 2020-2021. Nah, di sini akan ada pilihannya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalian pilih sesuai dengan kelas kalian. Ya, begitu cara cepatnya. Klik misalnya kelas 7. Nah, nanti akan langsung terhubung ke kelas 7. Ini. Nah, di sini adalah jadwal dan juga beserta mata pelajaran ya yang akan diujikan dalam PAS ya. Di sini kalian tinggal sesuaikan dengan tanggal dan waktunya ya untuk mengikuti PAS. Jadi contohnya di sini misalnya hari Senin adalah mata pelajaran PAI kelas 7 ya, dan bahasa Indonesia kelas 7. Nah, di sini ada waktu. Waktunya adalah dari pukul 8 sampai 9. Untuk bahasa Indonesia dari pukul 9.30 sampai pukul 11. Nah, waktu ini sesuai dengan jadwal PAS yang telah di-share ya oleh para wali kelas kalian ya. Ya. Jadi kalian harus mengikuti PAS sesuai dengan jadwal ya. Jika tidak, maka kalian tidak akan bisa mengikutinya. Ya. Misal nih kalian di sini mau mengikuti PAS pelajaran PAI ya. Di sini tertera hari Senin tanggal 30 November 2020
Nah, waktunya dimulai pukul 8 sampai 9. Kalian mengaksesnya misalnya jam 7 pagi nih. Nah, pasti kalian tidak akan bisa untuk masuk ke dalam lembar soalnya ya. Nah, begitu juga ketika kalian mengaksesnya di jam 9 pas atau lebih ya. Nah, maka PAS pelajaran tersebut akan tertutup secara otomatis, yang artinya kalian sudah tidak dapat mengikuti PAS kembali ya. Begitu ya. Jadi perhatikan benar-benar hari, tanggal, dan waktunya. Begitu juga pelajaran bahasa Indonesia dan seterusnya ya. Jika memang kalian berhalangan untuk mengikuti PAS secara online, segera hubungi wali kelas masing-masing ya. Dan misalnya atau bila kalian berhalangannya karena sakit, kalian harus menyertakan surat keterangan dari dokter. Nah, oke. Selain dari sini, kalian juga bisa misalnya mau memencet langsung penilaiannya. Nah, ini juga akan langsung nyambung ke atau masuk ke halaman penilaian. Di sini baru ada satu ya tombolnya, yaitu PAS 2020-2021. Nanti ketika ada PAT ya atau penilaian akhir tahun, akan ada lagi tombol di sini. Nah, itu bisa kalian klik. Setiap tombol bisa diklik ya. Nah, sama kan di sini ada kelas, pilihan kelasnya, bisa pilih yang kelas 7 misalnya ya. Nah, ini ya. Misalnya kan langsung di sini juga bisa lagi mau ke kelas 8. Nah, klik yang kelas 8. Begitu juga kelas 9 misalnya. Nah, bisa ke kelas 9. Nah, oke, ini Bapak akan memberi contoh yang kelas 7 ya. Nah, ini misalnya begini nih. Nah, saya mau mengerjakan yang bahasa Indonesia, mau mengikuti, maksudnya mau mengikuti PAS yang pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, saya klik nih di sini. Tapi di sini waktunya adalah hari Senin 30 November 2020 pukul 9.30 sampai 11. Nah, ini saya ngekliknya sebelum waktu ulangan berlangsung. Nah, apa yang terjadi? Nah, maka kalian akan langsung terhubung ke Google Form, namun tidak bisa masuk untuk mengerjakan ulangan tersebut atau PAS tersebut. Nah, di sini akan ada keterangan PAS Bahasa Indonesia kelas 7 belum dimulai ya. PAS Bahasa Indonesia kelas 7 dapat diakses pada hari Senin 30 November pukul 9.30 sampai dengan 11 sesuai dengan jadwal PAS ya. Begitu ya. Jadi secara otomatis kalian tidak akan bisa mengakses. Maka dari itu ikutilah PAS dengan baik dan benar sesuai dengan jadwal yang telah tersedia ya. Oke. Nah, ini PAI sebenarnya juga hari Senin tanggal 30 ya. Pukul 8 sampai 9, namun ini akan Bapak jadikan contoh ya. Jadi PAI ini sementara ini saya buka untuk aksesnya, namun soalnya bukan soal yang sesungguhnya ya, hanya soal contoh ya. Nah, seperti ini ya, ketika kita mengikuti tepat waktu ya. Nah, ini anggap saja kita mengikuti untuk pelajaran PAI atau pelajaran agama Islam tepat waktu ya, yang kelas 7 ini. Kita klik. Nah, bisa langsung masuk ya. Dan jangan lupa di sini perlu diperhatikan adalah selalu baca semua instruksi dan keterangan yang ada dalam PAS ya. Mau mulai dari petunjuk umum ya sampai dengan setiap petunjuk-petunjuk atau instruksi yang ada di setiap kolom dan pertanyaan. Oke, kita mulai dari mengisi email ya. Ini wajib. Jadi kalau tanda bintang merah berarti harus atau wajib diisi. Ini saya isi dengan email Bapak ya. Oke. Kemudian setelah email, nah NIS adalah nomor induk siswa ya. Pastikan sesuai dengan nomor induk siswa yang tertera pada data absensi atau data token PAS yang telah dibagikan oleh wali kelas kalian ya. Nah, token itu apa? Token adalah semacam password ya. Nah, token untuk PAS terdiri dari 6 digit ya.
kombinasi antara huruf besar dan angka. Nah, ini adalah contohnya. Bapak ambil contohnya dipakai chat dengan nama di Afandi 2108. Terus nomor tokennya tadi berapa? ZR, huruf besar semua ya, ZR 250O. Oke. Nah, ketika kalian mengisinya tidak lengkap atau tidak sesuai, maka akan terjadi seperti ini. Misalnya NIS. Nah, karena ada keterangan NIS yang Anda masukkan tidak silahkan memasukkan NIS yang benar ya. Misalnya ini kalian ganti juga dengan NIS yang lain ya, bukan yang tadi misalnya. Nah, tidak sesuai dengan NIS kalian ya. Tadi kan Ali Afandi NIS-nya adalah 2021088999. Nah, ini baru sesuai. Begitu juga token ya, ketika memasukkan tokennya tidak sesuai, misalnya ini saya ganti Z. Nah, token yang Anda masukkan tidak sesuai, silahkan masukkan token yang benar. Nanti ada keterangan seperti itu ya. Jadi pastikan NIS dan token sesuai ya dengan data token PAS yang telah diberikan oleh wali kelas kalian ya. Setelah sesuai semua, baru kalian bisa melanjutkan dengan menekan tombol next. Nah, setelah menekan tombol next, kalian akan masuk pada data identitas peserta didik. Nah, di sini terdiri dari 2 kolom ya, ada nama peserta didik dan juga ada kelas. Nah, nama peserta didik, ingat baca baik-baik ya instruksinya, yaitu isi dengan nama lengkap Anda sesuai yang tertera pada absensi. Jadi harus sesuai ya, namanya lengkap, nama lengkapnya sesuai dengan absensi ya, kayak tadi Andi Afandi. Nah, kemudian pilih kelas kalian. Tadi Andi Afandi adalah kelas 7Z. Nah, oke. Setelah selesai, kalian bisa melanjutkan menekan tombol next. Nah, di sini kalian baru masuk ke lembar soal PAS. Nah, di sini sebagai contoh ya, hanya ada 2 soal ya. Dan ini bukan soal PAI sesungguhnya ya. Oke, ini langsung aja kita jawab. Misalnya ini kelima, ini 17 Ramadan ya. Oke, setelah selesai, nah pastikan kalian sudah mengisi semua pertanyaan ya, jangan sampai ada yang kosong ya. Dan sepertinya ketika kalian ada yang masih belum kalian isi, maka kalian tidak akan bisa menekan tombol next ya. Jadi semua pertanyaan wajib diisi ya, pasti nanti akan ada tanda bintang merahnya ya. Setelah selesai baru kalian tekan tombol next. Nah, di sini adalah halaman terakhir dari PAS. Di dalam pelajaran PAI ya, atau pendidikan agama Islam. Nanti akan ada kata-kata terima kasih sudah mengerjakan PAS. Nah, di sini juga akan ada instruksi ya. Nah, biar kalian tidak lupa nih, ada instruksi, jangan lupa klik kirim atau submit ya. Nah, jangan lupa nih diklik tombol kirim atau submitnya. Nah, jika tidak kalian tekan tombol ini, maka PAS kalian tidak akan terkirim ke guru mata pelajaran kalian. Atau dengan kata lain, nilai kalian tidak akan masuk ya, atau 0. Makanya jangan sampai lupa ini untuk mengklik menekan tombol submit atau kirim. Nah, untuk tombol yang satu ini ini adalah optional ya, atau pilihan, bisa di on kan atau di off kan. Ketika di on kan, maka nanti send me a copy of my responses. Nanti kalian akan dikirimi ke email kalian salinan dari jawaban kalian. Ketika kalian pencet off, maka kalian tidak akan dikirimin salinan dari jawaban kalian, begitu ya. Oke. Nah, ketika kalian sudah tekan tombol submit, maka kalian tidak bisa lagi mengerjakan PAS pelajaran tersebut, karena satu mata pelajaran ya hanya bisa diikuti 1 kali ya oleh setiap siswanya ya. Jadi kalian tidak bisa mengikuti 2 kali atau 3 kali ya, begitu ya. Nah, setelah menekan submit, itu tandanya kalian sudah selesai mengerjakan
PAS mata pelajaran tersebut. Di sini adalah PAI. Begitu. Jadi sangat mudah ya mengerjakan atau mengikuti PAS secara online ya. Jadi diingat-ingat aja websitenya SMP kita adalah smpn1rancaeke.schh.id ya, hurufnya kecil-kecil semua. Oke, begitu saja ya dari Bapak. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan langsung menghubungi wali kelas masing-masing atau menghubungi panitia PAS. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.